Mari kita akan gabung pelajaran ini sementara kita mempelajari 1 Yohanes. Nanti kita akan mendapatkan pengertian dari Wahyu pasal 2 ayat 20. Kita buka dulu Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-20. Wahyu pasal 2 ayat ke-20. Saudara boleh angkat kaki, siswa untuk menulis boleh angkat kaki. Jadi seperti meja, kakimu angkat kaki sebelah. Ya. Kalau angkat kaki dua-duanya jatuh kamu. Pasal 2 ayat 20. Siswa baca. Kamu yang baca. Kamu yang baca. Berdiri. Sama-sama semua, 2, 3. Ya. Perjanjian baru sering menggunakan perjanjian lama sebagai contoh untuk menerangkan apa yang ada di dalam perjanjian baru. Ulangi, 2, 3. Untuk menerangkan apa yang ada dalam perjanjian baru. Nah, di dalam ayat 21, kamu lagi baca, kamu baca. Duduk aja, duduk. Baca. Jadi, saudara-saudara, Kitab Wahyu memakai contoh Isabel. Isabel sudah lama mati. Sudah zaman Elia. Ya, dia mulai ada dalam 1 Raja-Raja pasal 16. Ya, khusus untuk siswa dicatat ya. Apa yang saya ngomong. 1 Raja-Raja 16 ayat 31. 1 Raja-Raja 21 ayat 25 dan 1 Raja-Raja 19 ayat 1. Tetapi kalau kita baca Wahyu, yang dimaksud Isabel dalam kitab Wahyu adalah rohnya. Apanya, saudara? Pengaruhnya. Apanya? Roh pengaruh. Maka disebut roh Isabel. Isabelnya orangnya sudah mati lama. Sama seperti Yudas. Yudas sudah mati, tetapi roh Yudas masih bergentayangan di dalam roh antikristus ini. Nah, khusus pada sore hari ini, coba kita baca 2 Raja-Raja 9 ayat 22. 2 Raja-Raja 9 ayat 22. Bunyinya begini. Kita lihat ke depan. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai? Hai Yehu. Nah, yang namanya Yehu itu anaknya saudara Bapak Ong Chuan Siu, sekarang sudah jadi AKBP, ya, polisi di Jakarta. Jawabnya, bagaimana ada damai selama sundal
dan orang sihir. Jadi yang dimaksud Isabel itu roh persundalan dan orang sihir, tukang sihir. Ibumu Isabel begitu banyak ya, selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak. Ini Yehu yang bilang bahwa Isabel itu adalah sundal dan tukang sihir. Siswa, sundal dan semua jemaat, sundal dan roh dunia terkenal dengan roh persundalan. Di dalam 1 Raja-Raja 16 kita akan baca bersama-sama kembali. Siswa hanya catat saja ayat 30. Dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 30. Dia berbunyi begini, Ahab, ini nama suaminya, Raja Israel, bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Asalnya Raja Ahab itu baik, beribadah kepada Tuhan. Tapi begitu dia menikah dengan Isabel, ya, yang dalam bahasa orang Cianjur itu Isabel, ya, maka ia menjadi jahat. Maka penting sekali dalam pernikahan itu istri bisa membentuk suami. Ya, ada yang menikah menjadi baik, ada yang menikah menjadi jahat. Ada yang menikah menjadi malas, ada yang menikah menjadi rajin. Saya kenal dulu ada orang yang sebelum menikah, dia suka memberi. Dia sangat suka memberi. Sangat suka memberi. Papa saya puji, mama saya puji. Saya mengalami juga. Begitu dia menikah, ya, tidak pernah memberi lagi. Menjadi sangat kikir. Sangat, bahasa Yunaninya kopet. Sangat hitungan. Ternyata itu pengaruh dari pernikahan. Ya, pengaruh dari pernikahan. Jadi kalau siswa nanti, tadi malam ada satu pendeta MD minta saya memberkati orang menikah, anaknya mau menikah. Anaknya anak perempuan mau menikah. Minta saya memberkati, tapi pas itu di Cianjur ada pemberkatan nikah juga. Ya. Sebetulnya saya harusnya di sana karena saya ketua MD. Tapi yang ini yang di Cianjur bilang nggak mau sama siapa-siapa, mau sama saya. Itu yang saya bilang terlalu. Lebih dari semua orang yang mendahuluinya. Nah, roh Isabel ini kita kembali kepada ayat yang ke-20 dari Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau, gereja di Tiatira, karena engkau membiarkan, semua ulangi kata membiarkan. Di dalam bahasa Yunani terdiri dari 3 huruf, eao. E-A-O. Membiarkan, E-A-O. Ulangi, E-A-O. Membiarkan di situ berarti membuat kontrak. Membuat perjanjian. Baru-baru ini ada satu rumah
anak yatim, ya Pak, nampung yatim piatu yang ditutup karena pengelolanya membiarkan anak-anak itu keleleran sampai tidak kurang makan, sampai mengemis di jalan. Padahal dana ada, dana cukup, rumah mewah, ya, tapi anak yang seharusnya diperhatikan dibiarkan. Ya, maka saya bilang pendeta banyak, hamba Tuhan sedikit. Kamu membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah. Di dalam Amsal Soleman ada ayat, jangan kamu memuji diri. Biarlah mulut orang yang memuji kamu, tapi jangan kamu memuji diri. Jadi roh Isabel adalah roh menonjolkan diri. Tadi roh apa yang pertama? Dua pertama? Sundal dan sihir. Sekarang yang ketiga menonjolkan diri, menyombongkan diri. Ya. Lalu mengajar, sudah tahu dia sesat, kok kamu biarkan? Kamu kamu membiarkan, kamu seperti bikin kontrak sama Isabel ini. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Kata menyesatkan di dalam bahasa Yunani dipakai kata planao. Planao, ulangi. Dan arti dari planao itu menggoda, membujuk. Siapa jemaat yang bawa permen yang manis-manis saya minta. Ini kayaknya badan saya agak lemah. Ya. Yang bawa permen, ya bawa sini. Ya. Coba handphonenya kalau di gereja dimatikan saja ya. Satu aja, nggak usah sebungkus. Kalau sebungkus nanti ke rumah satu losin aja gitu. Dua. Ya, Kamis ya. Masih jelas kata-kata saya? Menyesatkan itu menggoda, planao, membujuk. Saudara ingat, gereja tidak bisa dikalahkan oleh dunia. Tapi dunia bisa menggoda. Dunia bisa membujuk. Lihat Simpson. Simpson tidak ada yang bisa kalahkan. Orang pakai kekerasan, dia lebih keras. Tetapi dikirimlah Delilah membujuk, menggoda. Hati-hati. Waktu saya ke Sukabumi, Gekbrong sekarang sudah seperti New York, saudara. Dulu Gekbrong itu kenapa disebut Gekbrong? Sebab dari bahasa Sunda, karak oge gek, geus ngagembrong. Begitu barang atau sayuran berhenti, mobil berhenti, langganan sudah merubung, menggembrong belanja. Maka namanya Gekbrong, ya, tanpa bersin. Gekbrong. Haleluya. Waktu saya ke sana saya perlu sekitar 20 menit untuk lewat itu Gekbrong. Yang hanya biasa 5 menit selesai, 20 menit sampai 25 menit karena macet. Kiri kanan pabrik-pabrik. Nah, banyak orang Korea yang notabene Kristen itu kawin-mawin dengan orang Gekbrong. Karena kawin-mawin, istri di Korea ditinggalkan, dilupakan, ya kawin aja dulu di sini. Masuk agama Islam nggak apa-apa.
Sama dengan yang di Jalan Bandung. Orang Taiwan, orang Korea, ya. Kenapa? Dibujuk. Kena bujuk. Bujuk rayu. Menyesatkan hamba-hambaku. Perhatikan kata hamba-hamba di dalam bahasa Yunani dipakai kata doulos atau hamba yang terikat kaki tangannya, doulos. Doulos. Coba, seorang hamba yang terikat kaki tangan bisa terbujuk. Untuk siswa-siswi, kalau kamu mau jadi hamba Tuhan, kaki tangan itu harus terikat kepada Yesus. Tidak bisa jalan sendiri semaunya. Tidak bisa kerja maunya sendiri. Terikat kepada Yesus. Tetapi dunia punya Isabel yang akan membujuk, menggoda.